Ah, ya, oh, saya sih berharapnya satu siang semakin semangat, bukan semakin saya sama-sama karena jam-jam perempuan jadi saya bilang pada saya tetap konsen kita diskusi ya mas ya, bapak ibu semua kita diskusi supaya sama-sama bicara tidak satu arah tapi bisa jadi saya coba share screen. Tadi kita sampai terakhir berkaitan dengan modal. Sebelum modal kita sampai di contoh pencatatan badan usaha dan pencatatan badan hukum. Jadi kalau kita bicara pencatatan badan usaha itu tetap ada kewajiban untuk mencatat hukum administrasi badan usaha. Tapi kalau itu badan hukum, sistem administrasi badan, kalau tadi sampai contoh pengesahan atau pengesahan. Tutup, saya buka dulu. Dari saya tutup ini. Saya buka contoh dari berkaitan tadi kita diskusi ada pengesahan maka pengesahan itu adalah untuk menunjukkan bahwa suatu pesanan terbatas jadi merupakan pada hukum. Ketika itu dilakukan pada hukum maka tanggung jawab seorang pejabat pelaksanaan fungsi untuk perseroan menjadi tanggung jawab. So, jauh yang tadi kita diskusikan maka satu-satunya pengesahan itu bukan dasar. Jadi kalau Bapak Ibu ada soalnya, jangan pakai istilah tapi kalau sama so, itu kan cuma satu kalau pakai istilah keputusan tentang pengesahan itu pada dasar ya keputusan yang sipil. Tetapi Islam menggunakan istilah istilah tapi istilah seorang atas. Coba kita lihat coba PT ini, PT namanya kebetulan PT Hulu Sarana Teknik, PT Hurani, ditetapkan di Jakarta 11 Juli, dicetak tanggal 11 Juni, terdaftar perseroan nomor sekian. Nah, pertanyaan saya, apakah ini merupakan KTUM, keputusan tata usaha negara?
Ya, oh, bisa di. Ini kalau si penjawab tidak pakai mic, apakah yang online terdengar ya? Ya, ya kenapa Mas? Kita dengerin dulu. Karena menurut saya kalau ketetapan ini, keputusan ini itu sudah termasuk bagian dari keputusan yang dilakukan oleh pemerintahan. Kan kalau apa namanya kita bicara mengenai pemerintahan itu kan apapun bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintahan itu termasuk bagian dari keputusan atau usaha negara. Jadi ini merupakan objek dari ATUN. Ada yang pendapat lain? Silakan kalau ada pendapat lain. Mungkin bisa di kriterianya KTWN apa? Bersifat final, individu, mengikat. Jadi dia bentuknya adalah final, sudah finalnya tentang pengesahan, terus individunya jelas, PT-nya, nama PT-nya, dan ini adalah mengikat. Maka ini merupakan KTUN. Ya, keputusan menteri berkaitan dengan pengesahan itu merupakan KTUN. Nah, terus tadi kalau misalnya tadi ada pertanyaan dari Mas Yohanes tadi bahwa, Bu, bisa nggak dilakukan perubahan anggaran dasar? Bisa, kalau nggak bisa, terus gimana perusahaan itu bisa berkembang, ya kan? Padahal modal itu ditentukan di anggaran dasar. Tadi kita udah diskusi modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, gitu kan? Terus berubahnya pakai apa? Pakai akta, tapi aktanya hasil dari RUPS. Jadi harus RUPS dulu, ada undangan, undangan RUPS, kemudian para pemegang saham rapat, rapat umum pemegang saham, kemudian dinotarilkan. Jadi saya harus buka aturannya berkaitan dengan perubahan anggaran dasar. Jadi saya harus memahamkan kepada teman-teman semuanya kalau ketika kita audit jangan sampai salah menggunakan istilah dalam prosesnya. Jadi undang-undang BT-nya. Ada istilah Pak, selain pengesahan, kalian pernah membaca? Hmm? Menteri mengeluarkan produknya, ada berapa produk yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum berkaitan dengan perseroan tersebut? Untuk bisa. Jadi kalau kita mau melihat aturannya, tidak cukup RUPS itu dituangkan dalam sebuah akta. Karena harus dibarengin dengan produk dari kementerian, dari Menteri Hukum. Kalau dulu namanya Menteri Hukum dan HAM, sekarang namanya sudah menjadi Menteri Hukum. Jadi di Undang-Undang 40 tahun 2007 itu kita bisa lihat ke pasal di pasal 21 itu disebutkan perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan menteri. Jadi di perubahan perseroan itu ada dua, perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan. Perubahan anggaran dasar jangan sekali-sekali telah mendapatkan pengesahan, karena pengesahan hanya untuk pendirian.
Istilah untuk perubahan anggaran dasar itu adalah persetujuan. Tapi tidak semua perubahan anggaran dasar itu perlu persetujuan. Yang perlu persetujuan itu hanyalah pasal 21, pasal 21 ayat 2. Kalau sampai disertai itu adalah pasal 21 ayat 2. Ada A sampai F. Jadi kalau Mas Yohanes nanya membesarkan meningkatkan modal dasar itu masuk pasal 21 ayat 2 huruf D. Jadi kalau nanti terima, oh ada aktenya dia merubah anggaran dasar. Nanya, Pak, mana Pak persetujuan menterinya? Nggak ada. Apakah modelnya sudah berubah? Sepi gitu. Sudah ada aktenya. Oke, tadi balik tadi. Jadi kan pemegang sahamnya karena ditingkatkan modal dasar. Kemudian Mas Metio sudah masuk, jadi pemegang sahamnya 4 ya. Mas Kevin, Mas Isan, Mas Metio, Mas Yohanes. Sepakat sudah bikin akte. Ya, kita audit. Saya minta, ini karena ada perubahan anggaran dasar pasal 21 ayat 2 huruf D, ada perubahan berkaitan dengan besaran modal dasar, maka saya minta persetujuan dari menteri. Oh iya, Bu, udah ada, Bu. Apakah modelnya sudah berubah? Pertanyaan saya. Ada yang ngangguk-ngangguk, ada yang mikir-mikir, ngangguk-ngangguk. Jadi apa jawabannya? Kalau kita pakai pasal 21, kita ngomong lagi ketika kita bicara legal opinion, maka harus ada dasar hukumnya. Bocoran dasar hukumnya mesti tak kasih dulu ya. Ya, pasal 21 ayat 2 huruf D. Jadi, ya apa enggak? Sudah terjadi perubahan modal dasar kah? Belum. Sampai dengan muncul persetujuan menteri. Ya, jadi ada akibat hukumnya. Kalau persetujuan menteri, selama persetujuan menteri itu belum muncul, maka belum terjadi perubahan modal dasar. Nah, kalau di huruf A, berubah nama perseroan atau tempat kedudukan. B, maksud tujuan serta kegiatan usaha perseroan. C, jangka waktu berdirinya perseroan. D, besar modal dasar. Nah, pengurangan modal ditempatkan itu juga harus mendapatkan persetujuan menteri. Terus, status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka itu juga harus mendapat persetujuan menteri. Oke, terus kalau tidak termasuk A sampai F, ternyata berdasarkan hasil RUPS menyatakan bahwa masa jabatannya Mas Isan sama Mas Johannes berakhir, maka mengangkat direktur yang baru Pak Metio, Mas Metio sama Mas Kevin dari komisarisnya. Direkturnya Mas Metio, komisarisnya Mas Kevin. Apakah perlu persetujuan menteri? Tidak, karena tidak termasuk di dalam pasal 21 ayat 2. Ya, perlunya apa? Di ayat 3. Perubahan anggaran dasar selain maksud pada ayat 2 cukup diberitahukan. Kalau hari ini kita harus nih, saya direkturnya, Mbak Yobel, ya Mbak Yobel ya, Mbak Yobel, komisaris hadir nih kita, Bapak semuanya pemegang saham. Ya, kita sepakat mengangkat Mbak Fatimah jadi direktur hari ini. Terus ketika diaudit ternyata surat penerimaan pemberitahuannya dari menteri belum diterima. Apakah Mbak Fatimah per hari ini sudah bisa melaksanakan yang sudah angkat tangan, yang belum angkat tangan, jelaskan alasannya, kita diskusi, nggak perlu enggak lah, kita sama-sama diskusi.
Oke, saya perlu untuk menunjukkan bentuk persetujuan. Jadi kalau tadi saya sudah menunjukkan pengesahan, saya punya kebutuhan untuk menunjukkan persetujuan. Sebentar, saya coba share persetujuan. Gimana Pak? Komisaris harus tetap tahu maksudnya gimana Pak? Jadi ketika di dalam RUPS itu yang mengundang RUPS adalah direktur. Direktur itu mengundang seluruh pemegang saham termasuk seluruh direktur dan direksi. Kalau direksi berarti direkturnya lebih dari satu. Kalau dewan komisaris berarti komisarisnya lebih dari satu. Nah itu hadir semua di dalam RUPS. Jadi dia pasti tahu. Kecuali kalau dia tidak hadir. Kalau dia tidak hadir maka dia bisa mendapatkan yang namanya berita acara RUPS. Mbak, di tempat saya Zoom bisa responding, Mbak, ya, Mbak? Pakai bahasa Inggris ya, Mbak? Coba di searching lagi deh, karena saya tidak bisa menunjukkan ya, karena jaringan. Coba tolong di searching contoh untuk surat apa? Contoh untuk keputusan menteri berkaitan dengan persetujuan yang boleh di searching. Udah muncul? Kalian nggak maksudnya sudah mendapatkan contohnya? Sudah persetujuan? Oh, belum. Di sini sudah muncul ya? Cari masa udah muncul sih. Tapi di situnya nggak muncul-muncul. Kenapa sih saya harus menjelaskan berkaitan dengan pengesahan persetujuan dan surat penerimaan pemberitahuan? Karena walaupun kalian tidak melakukan audit legal due diligence untuk kepentingan perseroan terbuka, kalian nanti ada kemungkinan ada sengketa kan? Nah, advokat kan bisa menangani seluruh sengketa. Kalau sengketanya itu berkaitan dengan keputusan menteri, maka kita harus lihat jenis keputusannya. Apakah itu pengesahan? Apakah itu persetujuan? Ini contohnya ya. Oke, alhamdulillah bisa muncul. Jadi coba dilihat, itu ada keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor sekian tentang persetujuan perubahan anggaran dasar. Ya, sudah. Perubahan anggaran dasarnya. Nah, ini kita bisa lihat di sistem administrasi badan hukum berlaku tidak ditetapkan, ada barcode-nya. Ini tahunnya 2019. Oke, pertanyaan saya, apakah ini katun? Ya, ini adalah kadung. Sekarang coba kita lihat untuk surat penerimaan pemberitahuan. Jadi coba dicek untuk yang ini. Ini adalah contoh surat penerimaan pemberitahuan. Apakah ini katun?
perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan. Yang nggak bilang katun siapa? Kalau maka yang harus dipertimbangkan adalah yang pertama adalah kopi absolut. Kalau dia katun, Bapak Ibu Mas Mbak bisa buka di Etun. Tapi kalau dia bukan katun, maka nggak bisa, pasti akan ditolak. Oke, sekarang kita lihat apakah ini katun? Ya, lagi. Padahal aku nggak ngapa-ngapain, sungguh nggak ngapa-ngapain. Itu tetap begitu tapi di sini nggak bisa. Gimana Pak? Iya Pak. Yang bilang katun siapa? Mbak Fatima, kamu bilangnya katun apa bukan? Katun, kenapa? Mengikat. Yang lain, ada pendapat lain? Jadi walaupun ini masih menjadi perdebatan di antara para ahli administrasi dan tata usaha negara, sayangnya di bawahnya ini sudah jelas bahwa dia bilang ini hanya merupakan keterangan dan bukan produk tata usaha negara. Jadi kalau kalian nanti ada masalah antara saham perseroan dan produknya adalah penerimaan pemberitahuan, maka itu tidak bisa diajukan ke PT UN. Karena itu jelas ini ada tulisannya, ini hanya merupakan keterangan dan bukan produk tata usaha negara, maka diajukannya di mana? Kalau ada sengketa PT antara pemegang saham, misalnya ada sengketa, saya nggak setuju nih pengangkatan Metio jadi direktur tidak memenuhi quorum, ya. Tetapi kenapa kok sudah muncul perubahan direkturnya terus ada penerimaan pemberitahuannya? Saya nggak terima nih. Gugatnya kemana? Niaga? Yang lain? Pengadilan bunga industrial? Yang lain? Harus dipahami bahwa direktur dan komisaris itu bukan tenaga kerja. Dia merupakan bagian dari manajemen. Sehingga kita tidak bisa menggunakan hubungan industrial. Kemudian untuk di niaga itu hanya perkara kepailitan dan hak kekayaan intelektual. Nah ini tidak bisa dalam konteks itu. Kalau sengketanya berkaitan dengan surat penerimaan pemberitahuan, maka gugatannya kepada pengadilan negeri masuk perkara perdata. Gitu ya. Oke, saya selesai di 3 produk menteri. Ada pengesahan, ada persetujuan, ada surat penerimaan pemberi. Nah, oke, kita lanjutkan, kita akan audit materi audit selanjutnya. Nah, materi audit selanjutnya, jadi tadi kalau kita bicaranya ada anggaran dasar dan perubahannya, kita sudah paham gandengannya. Kalau perubahannya ada di pasal 21 ayat 2, gandengannya adalah SK apa persetujuan. Tapi kalau di pasal 21 ayat 3, maka gandengannya adalah harus diminta juga, gandengan saya harus diminta juga dokumennya berkaitan penerimaan pemberitahuan. Kemudian kita sudah diskusi permodalan, nanti yang lainnya akan menyusul, saya lanjutkan dulu. Nah, jadi kalau kita bicaranya anggaran dasar dan perubahan, yang harus kita periksa adalah hasil RUPS. Jadi kalau RUPS itu ada 2 jenis RUPS. RUPS tahunan dan RUPS luar biasa. Kenapa saya mulai dari modal dan saya menjelaskan panjang lebar tentang pengalihan saham dan prosentase? Karena RUPS itu harus memenuhi persyaratan quorum dan pemberian suara, yang itu dilihat dari prosentase saham kita. Jadi kalau memang misalnya nih ternyata mau tadi ganti apa namanya, ganti direktur, pergantian direktur gitu ya.
Maka yang harus dilihat quorumnya, kalau tadi pemegang sahamnya akhirnya ada 4 orang di PT GGGG, terus RUPS itu mau dimulai, kalau RPTGG tadi jelas karena kan mayoritas di 150 miliar, tapi jumlahnya itu tidak ada yang mayoritas ya. Misalnya 200 miliar, 50, 50, 40, 60 ya. Berarti kan tidak ada yang dari 50%. Nah, itu akan menjadi penting di dalam perhitungan quorum. Karena kalau RUPS-nya tidak sah, maka keputusan RUPS-nya juga tidak sah. Nah, itu masuk dari bagian audit. Jadi itu ada diatur di pasal 86. Ini agak lama, oke, 83, 84, dan 86. Ya. Jadi aturan yang saya tampilkan ini adalah aturan di Undang-Undang PT. RUPS dapat dilangsungkan jika dari bagian dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh atau diwakili. Artinya RUPS itu bisa diwakili dengan surat kuasa, kecuali jumlah quorum yang dasarnya itu bilang mengikuti aturan Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka ikut aturan pasal 8. Tapi kalau mengatur sendiri itu boleh dengan catatan jumlah yang lebih besar. Artinya harus lebih besar dari setengah. Misalnya 2/3 boleh. Tapi kalau mengatur anggaran dasar mengatur lebih kecil itu tidak boleh. Itu melanggar undang-undang. Jadi yang kita lihat adalah pada prinsipnya kita melihat pada anggaran dasar. Kalau anggaran dasarnya ternyata sama, ya udah kita ikut pasal 86. Jadi kalau pakai contoh yang teman-teman PT yang dibuat sama teman-teman tadi, kalau memang itu hadir separuh rapat bisa dilangsungkan. Tapi kalau ternyata ada keputusan yang diambil dengan quorum kurang, maka dilakukan pemanggilan yang kedua. Yang harus diperhatikan ketika nanti audit adalah kalian harus lihat agenda RUPS-nya apa. Kalau agenda RUPS-nya itu perubahan anggaran dasar yang di pasal 21 ayat 2, maka quorumnya itu pakai pasal 88. Berkaitan dengan untuk mengubah anggaran dasar. RUPS untuk mengubah anggaran dasar itu adalah 2/3, bukan setengah. Maka hati-hati nanti kalau punya perusahaan atau jadi pemegang saham, hati-hati ketika membuat undangan. Dimulai dari buat undangan. Jangka waktunya 14 hari sebelum RUPS, agendanya apa? Dari agenda baru kita bisa tahu kita ikut pasal berapa untuk quorumnya. Jadi jangan sampai agendanya perubahan anggaran dasar terus dibuat berita acaranya pakai pasal 86. Maka nanti hasil auditnya adalah melanggar undang-undang PT. Gitu ya. Jadi ngelihat RUPS-nya mulai dari undangan itu dibuat, agendanya apa, siapkan berita acaranya untuk menghitung quorum pakai pasal berapa. Karena kalau RUPS-nya nggak sah, tetap dilakukan transaksi. RUPS-nya keputusan RUPS tidak sah, transaksinya juga tidak sah. Dan itu beresiko ada akibat hukumnya. Kemudian kalau memang ternyata RUPS pertama tidak terpenuhi, bisa dilanjutkan RUPS yang kedua. RUPS kedua itu adalah keputusan rapat jika dalam rapat paling sedikit 3/5 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Yang hadir 3/5. Kemudian keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 dari bagian jumlah suara yang dikeluarkan. Ya. Jadi kalau orang hukum juga harus belajar matematika ya, bisa ngitung juga. Karena ternyata ketika kita bicaranya perseroan kita pakai hitung-hitungan. Oke, sampai di RUPS.
Kemudian rules tadi kan sudah kita diskusikan bahwa rules itu ada rules tahunan dan ada rules luar biasa. Rules tahunan dan rules luar biasa. Nah, rules tahunan itu dilaksanakan 1 tahun sekali. Agendanya adalah untuk menerima laporan keuangan dan laporan jalannya perusahaan setahun berjalan dan untuk membuat rencana belanja rencana belanja, rencana keuangan dan rencana jalannya perusahaan untuk tahun berikutnya. Jadi kalau rules untuk tahun 2025 ya untuk jalan yang sudah berjalan di 2025 dan merencanakan yang akan dijalankan di 2020. Nah, oke. Nah, kemudian tadi kita sudah bicara quorum ya, kita sudah bahas quorum, kita sudah bahas rules tahunan dan rules luar biasa. Kemudian memenuhi persyaratan pengesahan dan persetujuan surat pengesahan pendaftaran NIB yaitu nomor induk berusaha untuk perizinan dan pengumuman melalui berita negara dan tawar berita negara. Nggak cukup pengesahan, nggak cukup persetujuan, kita juga harus minta pengumuman melalui berita negara dan tawar berita negara. Oke, nah kita ke modal, tadi sudah kita diskusikan jumlah modal, pemegang saham, mutasi-mutasi, kemudian ini yang kenapa kita harus bareng-bareng sama akuntan, karena kita harus mencocokkan dengan verifikasi laporan keuangan yang sudah diaudit 3 tahun terakhir. Ya, makanya kita kerjanya tim, termasuk bukti penyetoran modal. Tapi akuntan publik itu akan melihat dan meminta bukti penyetoran modal yang asli. Jadi nggak bisa media bilang aku udah transfer kok, tapi buktinya mana? Nah itu dia harus menyerahkan buktinya yang asli untuk ditunjukkan, yang kopinya diserahkan. Kemudian in-brand. Apa itu in-brand? In-brand adalah bentuk setoran saham. Jadi kalau misalnya ternyata saya pengen masuk, ternyata PT-nya teman-teman ini PT GG tadi itu butuh untuk lahan untuk bikin pabrik. Ya, tadi kan targetnya mau bikin pabrik 3 pabrik. Saya punya tanah, tapi saya tidak ada dana cash. Bisa nggak saya jadi pemegang saham dengan saya punya tanah saya ini saya serahkan sebagai saham di PT GG tersebut. Bisa nggak? Bisa. Gimana caranya? Gimana caranya? Tanahnya enggak kurang jelas sama tanahnya dijadikan aset perusahaan. Tanahnya dijadikan aset perusahaan. Gimana tuh? Lewat prosesnya gimana, Mas? Jadi kalau kalian, Bapak Ibu Mas Mbak Ibu punya tanah, ada banyak pilihan. Kenapa saya bilang banyak pilihan? Yang pertama, pada prinsipnya saham itu boleh tidak dalam bentuk uang. Mau tanah, mau bangunan, boleh. Tapi dinilai dulu, di appraisal dulu. Sama KJPB, bisa berdasarkan nilai pasar, bisa berdasarkan nilai NJOB. Nah sekarang, kalau tanahnya di appraisal, terus tadi katanya Mas Isan dijadikan aset, maka tanah itu menjadi milik siapa? Menjadi milik perusahaan. Jadi kalau misalnya saya punya tanah, kemudian dinilai sama KJPP, oh ini 10 miliar. Ya maka yang dimasukkan prosentase saham saya adalah 10 miliar, tanah saya berubah menjadi nama perusahaan. Nah masalahnya adalah saya menangani beberapa perkara yang ternyata pengusahanya ini amat sangat percaya sekali dengan lawan bisnisnya karena sudah punya nama cukup besar.
Nah, makanya saya bilang kalau punya tanah tolong dipikirkan baik-baik. Apakah tanahnya yang akan diserahkan sebagai saham, dinilai sebagai saham? Kalau tadi misalnya nih, nilai saya, oke, saya, Mas siapa? Mas Yusuf. Mas Yusuf punya perusahaan, saya punya tanah. Kita mau bikin hotel misalnya. Kemudian saya punya, tadi tanah saya dinilai 10 miliar. Mas Yusuf bilang, Munia, yuk kita bikin PT, punya brand tanah. Terus ternyata aku tanya, Mas Yusuf modalnya berapa? 5 miliar. Oke, Mas Yusuf 5 miliar, saya 10 miliar. Saya masih mayoritas kan? Saya lebih dari Mas Yusuf. Terus Mas Yusuf bilang sama saya, loh Bu, 5 miliar ini nggak cukup untuk bikin hotel. Ya, kalau bikin hotel minimal butuh 30 miliar. Sudah? Atau minimal butuh 10 miliar deh. Karena kenapa? Karena nilai 10, kalau asetnya 10 miliar kan nggak bisa dijaminkan lebih dari itu kan. Pasti utangnya harus lebih kecil dari nilai aset. Kalau orang berhutang kan harus nilai utangnya lebih besar daripada nilai hutangnya. Jaminan harus lebih besar daripada nilai hutang. Oke, kalau bangun Bu, berarti kita kudu ngutang. Sudah hutang? Berapa? Cashnya cuma ada 5 miliar. Kalau asetnya 10 miliar, paling bisa cair ya separuhnya lah, anggap saja begitu. Ngutang lagi 5 miliar atau ngutang 8 miliar. Sekarang pertanyaan saya, kalau ngutang, itu utangnya siapa? Ada yang pribadi, ada yang bilang PT. Utangnya siapa? Kalau yang berhutang itu adalah perseroan terbatas, maka menjadi hutang perusahaan. Yang bayar siapa? Perusahaan. Uangnya siapa? Uangnya perusahaan. Sebenarnya itu memang diambilkan dari uang perusahaan. Tapi yang bertanggung jawab secara ke belakang itu adalah pemegang saham. Artinya apa? Artinya saya punya tanah, udah saya setorin, saya udah nggak punya tanah lagi. Tapi saya menjadi menanggung hutang. Kalau misalnya ternyata PT itu, ya artinya apa? Tolong dipertimbangkan lagi. Karena dari Anda punya aset, Anda bisa dengan cara lain. Misalnya nih, kalau Anda nggak yakin dengan lawan bisnis saya, aku nggak yakin sama Mas Yusuf. Dengan Mas Yusuf, aku nggak mau jual. Aku silakan aja ya. Berarti kan PT tetap bisa menggunakan aset saya. Ya, tapi yang sewa siapa? PT. Seandainya aku mau menjadi pemegang saham, aku bisa pakai uang dari uang sewa. Saya jadi pemegang saham dari uang sewa, tanahnya tetap punya saya. Itu yang saya katakan kalau kalian punya tanah, wahai Bapak Ibu Mas Mbak, tolong dipertimbangkan baik-baik. Mau disewakan, mau diserahkan, mau dijual belikan. Karena beberapa kasus yang saya tangani, percaya, kemudian diserahkan, habis itu utangnya banyak, ya, dia menanggung utang, tanahnya hilang, ya, tanahnya hilang. Kemudian dengan berbagai cara, lawan bisnisnya mencoba mengambil sahamnya dengan menaikkan modal dasar. Jadi kalau tadinya saya ini di posisi 10 miliar, 5 miliar, berarti kan saya 60-30 ya, sekitar lebih ya. Itu ketika dinaikkan modal dasarnya, Mas Yusuf ini menjadi lebih jauh, berarti kan saya terdilusi. Saham saya menurun. Tanahnya sudah jadi punyanya PT. Pendapatan saya bahkan mungkin bisa lebih kecil dari jumlah kalau itu saya sewakan. Tapi saya tidak akan menyarankan mana yang terbaik. Itu pilihan. Karena kalian harus bisa berhitung sendiri sebagai ini posisi pemegang tanah itu apa? Kuat di awal. Ya, semua orang pasti pengen mendekati para pemilik tanah nih untuk bisa bekerja sama. Tetapi ketika itu sudah masuk menjadi pemegang saham dan aset itu dimasukkan menjadi saham, maka selanjutnya yang berbicara adalah prosentase kepemilikan saham. Itu. Jadi catatannya itu.
Jadi kalau ada pertanyaan, bisa nggak aset jadi setoran saham? Sangat bisa. Dinilai dengan appraisal. Cuma pertimbangan resikonya. Apakah lebih menguntungkan untuk diserahkan sebagai saham, atau lebih menguntungkan disewakan, atau sebaiknya jual beli. Jual beli saya jelas, saya dapat uang, saya tidak perlu, kalau itu nggak ada uang untuk hutang, nggak perlu lagi nanggung hutang kan? Walaupun itu adalah perseroan, maka menjadi tanggung jawab perseroan. Tapi ketika ada sesuatu terhadap perseroan, itu mau tidak mau akan bisa menyeret kepada pemegang saham. Nanti saya akan jelaskan pasalnya di pasal 2 Undang-Undang PT, bahwa PT itu bisa ada nama asasnya piercing the corporate veil. Jadi pemegang saham, walaupun secara teori itu adalah perkumpulan modal sebesar modal yang dia setorkan, tapi berdasarkan pasal 2 itu bisa sampai tanggung jawab itu menjadi tanggung jawab pemegang saham. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sambil saya mencoba untuk membuka pasal 2. Saya stop share. Nah, sorry, pasal 3. Jadi di pasal 3, pemegang saham di pasal 3 ayat 1, pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ini pada konsep persekutuan modal, perkumpulan modal di pasal 3. Tetapi pasal 3 ayat 1 itu ada namanya asas piercing the corporate veil, itu ada di pasal 3 ayat 2. Jadi kalau ternyata memenuhi ketentuan pasal 3 pemegang saham bertanggung jawab sampai dengan pasalnya pasal 3 ayat 2 huruf A sampai huruf D. Sudah? Ini catatannya untuk pembatasan. Kemudian kita lanjutkan materinya. Jadi kalau itu PT-nya
dalam bentuk badan hukum memiliki 50 atau lebih modal saham, maka itu juga harus diperiksa anak perusahaannya. Makanya dari awal kita harus tanya dia punya anak perusahaan apa enggak, besarannya berapa. Kalau besarannya lebih dari 50%, maka itu perlu kita audit. Nah, yang selanjutnya adalah buku daftar saham. Jadi kalau tadi rules perubahan pemegang saham, maka itu dicatat di daftar buku pemegang saham, daftar sahamnya berapa. Jadi catatan pemegang saham itu dicatat di buku daftar saham di perseroan dan disampaikan kepada Menteri Hukum. Makanya tadi kita ada yang namanya surat penerimaan pemberitahuan. Pertanyaan saya, ketika saya akhirnya beli sahamnya Mas Yohanes, ya, saya beli saham Mas Yohanes sudah saya bayar. Kemudian sudah dicatat sama direkturnya Mas Metio, dicatat, oh oke, pemegang saham yang baru, sahamnya si Pak Yohanes yang 15 itu, yang 10 dijual ke Bunia, yang 5 tetap punyanya Pak Yohanes. Sudah. Kemudian ternyata di akte rupsnya itu, si notarisnya tidak atau lupa menyampaikan ke kementerian, lupa menyampaikan ke Menteri Hukum. Pertanyaan saya, siapakah pemegang sahamnya secara yuridis? Selama belum diberitahukan, maka kalau nanti ada permasalahan atau sengketa ataupun apapun itu, masih Mas Yohanes. Karena perubahan pemegang saham itu tidak hanya sekedar transaksinya, tapi juga pencatatannya. Saya nggak bisa klaim hak saya di RUPS, karena secara yuridis saya belum sebagai pemegang saham yang tercatat di Menteri Hukum. Gitu ya. Jadi pencatatannya ada 2, di perseroan dan di Menteri Hukum. Jadi kalau misalnya ternyata pas Bapak Ibu Mbak ini bersengketa dengan perseroan, supaya nggak salah orangnya, nanti kita mengajukan gugatannya ke PT-nya, di alamatnya siapa, direkturnya siapa, itu bisa kontak ke notaris ya. Kontak ke notaris, nanti notaris akan urus untuk bayar PNBP, nanti muncul yang namanya profil perusahaan. Dari situ kita bisa lihat. Tapi tidak lewat advokat, lewatnya notaris. Karena yang punya akses untuk ke sistem administrasi badan hukum dan sistem administrasi badan usaha itu adalah notaris. Oke, yang kemudian adalah susunan pengurus pada saat dibuatnya legal due diligence, apakah pengangkatannya sudah sesuai dengan anggaran dasar atau tidak, terus kewenangan pengurus, dan yang keempat adalah keterangan mengenai pengurus KTP NPWP. Saya coba tunjukkan untuk penuangannya di dalam legal due diligence. Jadi kalau kita mau nuangin contohnya, nah ini contohnya. Jadi untuk data-data sebelumnya sampai perubahan-perubahan terakhir, untuk pengurus dan pengawas dan komisaris itu kita cukup tulis namanya aja. Untuk yang sudah berlalu, jadi yang berlalu kita tulis namanya aja. Tapi untuk yang saat ini kita minta KTP dan identitas sehingga datanya lengkap. Untuk yang masih berlaku, jadi kalau itu kita cukup aktenya, direkturnya siapa, namanya saja. Tapi untuk yang sekarang kita butuh identitas, itu dimasukkan di dalam audit. Kemudian ada direksi, kewenangan direksi itu berdasarkan pasal berapa gitu ya. Kemudian tugas dan wewenang direksi kita audit, rapat dewan direksi, dewan komisaris. Oh iya, kalau perusahaan itu perusahaan tertutup maka direksi minimal 1. Tapi kalau perusahaan terbuka direksi minimal 2. Komisaris tertutup minimal 1, komisaris perusahaan terbuka minimal 2. Jadi yang kita audit mulai dari rapat dewan direksi, rapat umum pemegang saham itu kita audit, forum kita audit, saham kita audit, terus baru kita masuk ke perizinan. Semua perizinan yang makanya tadi saya bilang pilihan buat Bapak Ibu Mas Mbak kalau mau bikin PT kantor hukumnya itu apakah sendiri atau bersama-sama, karena bergantung dari jenis usaha
klien kita yang datang, kalau tadi contohnya yang saya sampaikan masih muncul di situ, itu bisa kita audit dia bidang usahanya pada waktu itu adalah penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum. Dan kegiatan usahanya adalah pengusaha air, penampungan, penjernihan dan penyaluran air. Mari kita lihat kelompok usahanya apa, disesuaikan dengan NIP-nya. Gitu. Nah, untuk susunan pengurus perseroan itu saya coba contohkan di anggaran dasar, maka kita harus lihat apakah direksi yang memberikan SPK ke kita, apakah direksi yang memberikan kuasa kalau Anda advokat, apakah memang benar itu direksi itu berwenang untuk memberikan kuasa, itu dilihat di anggaran dasar di pasal 11 dan pasal 12. Ya. Jadi perlu kita melihat bahwa perseroan kalau di akte contoh akte dipimpin oleh direksi terdiri dari seorang atau lebih anggota direksi, itu ada di pasal 11. Kemudian untuk melihat apakah dia berhak ngasih kuasa untuk di pengadilan apa tidak, untuk membuat perjanjian apa tidak, itu ada di pasal 12. Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal. Kalau dia sudah ada kata-kata mewakili di dalam dan di luar pengadilan, maka dia berhak memberikan kuasa untuk advokat di pengadilan dan berhak untuk melakukan segala bentuk kejadian yang mengikat dengan pihak lain di luar pengadilan. Misalnya apa? Misalnya buat perjanjian-perjanjian. Tapi dilihat lagi di bawahnya, itu contohnya bahwa ada pembatasan. Nih, dengan pembatasan bahwa kalau bunyi aktenya dengan pembatasan bahwa dibaca pembatasannya, meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan mendirikan suatu usaha harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. Jalan lagi kalau misalnya audit PT Hulu Sarana Teknik, dia punya anak perusahaan, oke? Dia punya anak perusahaan, dia pemegang saham 70%. Yang harus dilihat apa? Apakah di dalam mendirikan usaha itu sudah ada persetujuan Dewan Komisaris? Kalau nggak ada, berarti direktur melanggar anggaran dasar. Ya, terus misalnya ngutang, bahkan ini bisa beda-beda. Ini kalau di sini kan cuma ngomong minjam, meminjam atau meminjamkan, nggak ada nilainya. Berarti apapun berapapun jumlahnya itu harus persetujuan komisaris. Ada juga perusahaan yang meminjam dengan nilai 10 minimal 10 miliar harus dengan persetujuan komisaris. Berarti di bawah 10 miliar kita tidak perlu minta persetujuan Dewan Komisaris. Makanya ketelitian itu wajib ketika kita melakukan pekerjaan legal due diligence. Apalagi kalau ternyata yang diaudit perusahaannya lebih dari satu, ya. Biasanya kalau di kantor PIC-nya untuk satu perusahaan itu akan berbeda dengan yang lain supaya mereka bisa fokus, nggak kecampur-campur dengan anggaran dasar yang lain begitu. Ada tim-timnya. Ini sepi loh sore siang ini kalian nanya. Ngantuk lah. Oh, saya kira sudah ngantuk ambil merem-merem gitu. Oke, oke, kita lanjut. Atau saya diskusi dulu contoh kasusnya ya. Sebentar, saya coba bukakan. Gimana? Saya tanya, Bu. Boleh. Daripada saya tanya. Iya, daripada sepi gitu kan ya. Gimana Pak? Mungkinkah ditemukan peristiwa pidana? Saya membidiknya dari pidana aja, Bu, karena perdata baru belajar.
Jadi nanti di bagian akhir audit itu kita ada harus ngomong bahwa perseroan itu ada perkara apa tidak, termasuk perkara pidana. Kalau dulu zaman awal saya melawan audit di 2004 ya 2004-an itu saya harus ke pengadilan-pengadilan, Pak. Saya harus minta surat keterangan bebas perkara dari pengadilan-pengadilan, baik perdata, baik pidana, PHI, pajak, terus saya harus keliling. Itu ada tenaga dan ada biaya. Tapi sekarang di standar eh, profesi kita itu sudah yang terbaru beberapa tahun terakhir kita tidak perlu lagi melakukan itu. Jadi cukup dari direktur membuat surat pernyataan. Direktur membuat surat pernyataan bahwa kalau direktur utama maka dia membuat pernyataan itu dua. Satu, pernyataan bahwa dirinya sebagai pribadi itu tidak tersangkut perkara. Yang kedua, dirinya sebagai direktur perusahaan. Kemudian direktur-direktur yang lain juga harus membuat surat pernyataan bahwa tidak ada perkara. Seandainya ada, Pak, seandainya ada baik perdata maupun pidana, itu harus dijelaskan. Jadi perkaranya apa, tuntutannya apa, tahapannya sampai mana kalau pidana. Kalau perdata, gugatannya siapa dengan siapa, petitumnya berapa, kemudian adakah resiko-resiko kita melihat resiko. Jadi kalau misalnya kita melihat ternyata, oh asetnya hanya 10 miliar, lah petitumnya kok 100 miliar, ya kan? Berarti ada resiko. Jadi yang harus kita sampaikan di dalam audit bahwa nilai gugatan tersebut ternyata lebih besar dari modal perusahaan. Silakan nanti si calon investor itu untuk mempertimbangkan apakah dia akan tetap, makanya salah satu tujuannya adalah menjadi pertimbangan apakah dia akan tetap membeli saham di PT itu atau tidak. Jadi kalau tanya tentang pidana, karena keterbukaan tetap harus disampaikan di dalam audit. Yuk kita sambil diskusi supaya saya coba menunjukkan salah satu fakta. Karena kan materi kita sampai di pengurus perseroan. Nih, kelihatan? Ya, belum muncul. Nih, saya kasih contoh untuk ketika audit berkaitan dengan pengurus atau direktur perusahaan. Kelihatan? Bisa dibaca di situ? Oke, saya coba bacakan kalau begitu. Kecil. Tapi kalau dibesarkan, berarti, nah ya saya jawab begini, tapi tidak menjadi utuh. Oke. Direktur utama bersama-sama dengan salah seorang direktur lainnya berwenang untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama direksi dan perseroan, serta mengikat perseroan melalui tindakan-tindakan mereka. Apabila direktur utama berhalangan, halangan mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga manapun, maka dua orang direktur lainnya dengan catatan apabila dilakukan oleh seorang direktur 4 atau direktur 5, maka harus bertindak bersama-sama dengan seorang dari direktur 1 atau direktur 2 atau direktur 3 secara bersama-sama berhak dan berwenang untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama direksi dan mewakili perseroan. Kalau ternyata nih dapat kuasa dari PT ini, oke sebelum ke situ, ada berapa jumlah direktur di PT ini? 5. Yang lain? Ada jawaban yang lain? Ada berapa jumlah direkturnya? Ada yang beda? Ada yang bukan 5?
Mas kamu siapa? Nah, udah dibacain, nggak dengerin. Sedihnya saya. Izin Bu, ada 6. Ada 6. Kenapa kok 6, Pak? Ada satu lagi tambahan direktur utama Bu. Iya, direkturnya ada 6. Betul nggak Bu? Udah baca tadi ya. Atas, Pak. Saya Bu, Saya udah Johan. baca lengkap. Tuh. Ada. Apabila direktur utama berhalangan, itu ada kata-kata direktur utama. Direktur utama bersama-sama dengan salah direktur lainnya. Ya, jadi ada 6. Ini saya katakan bahwa ketika kita sebenarnya bukan hanya audit, kalau dapat kuasa dibaca anggaran dasarnya. Direkturnya berapa? Direkturnya 6. Direktur utama dan 5 orang di direktur. Oke, kalau Anda dapat kuasa dari PT ini, siapa yang bisa tanda tangan ngasih kuasa ke para advokat ini? Yang tanda tangan direktur utama sah? Nah, Anggaran dasar nggak ada kata-kata CEO loh di situ. siapa? Nah, Iya, oke. Jadi nanti kalau Bapak, Ibu, Mas, Mbak jadi advokat, dapat kuasa dong, dilihat anggaran dasar. Kalau di anggaran dasar ini nggak ada kata CEO, jangan minta ada CEO ya. Dirut, cuma dirut aja. Sah, yang tanda tangan dirut ngasih kuasa ke siapa? Tidak sah Bu. Kenapa tidak sah? Harus bersama direktur yang lain Bu. Di dalam surat teks kuasanya biasanya gitu. Izin Bu, maaf kalau keliru. Iya. Jadi jangan biasanya. Intinya kita belajar membaca anggaran Dasar. dasar. Untuk anggaran dasar ini Bapak sudah benar. Harus dengan salah seorang direktur lainnya. Jadi walaupun Pak Yohanes, kalau misalnya Pak Yohanes ada, Mas Yohanes itu direktur yang sini, ya, terus dia bilang ini loh, aku pakai akta pengangkatan, aku direktur utama. Tapi Anda nggak periksa anggaran dasar. Anggaran dasarnya lo nggak bisa kalau cuma Mas Yohanes doang yang tanda tangan. Karena harus makanya nanti kalau jadi advokat, kalau ada perseroan ngasih kuasa, minta anggaran dasar, minta akta pengangkatan, minta KTP. Jadi walaupun kuasa terus akhirnya kalian datang ke pengadilan, sampai di pengadilan sama hakim diperiksa, loh alah mas kuasa nggak baca anggaran dasarnya. Nah, kuasanya diperbaiki dulu. Ya, kan malu gitu loh. Iya, tadi siapa yang jawab tadi? Saya nggak baca Pak nama. Dengan Johan Bu. Makasih Pak, udah benar jawabannya. Terus kalau misalnya dari anggaran dasar ini kalau direktur utama berhalangan, siapa yang bisa menggantikan? Semua tadi kan 6 direktur utama dan 5 direktur. Sekarang direktur utamanya berhalangan. Itu ada tulisannya kan? Kalau direktur utama berhalangan, siapa yang bisa mewakili? Direktur 1-2 kali Bu. Direktur 1-2. Terus? Kalau berhalangan Ini juga ya direktur 1-2. 3-4. Dari 5 cuma 1-2 yang bisa mewakili? Ada jenjangnya Bu itu Bu. Ada pengaturannya sepertinya itu. Jadi itu kalimatnya adalah apabila direktur berhalangan, halangan mana tidak perlu dibuktikan, ya. Terus. Jadi halangan itu tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga manapun. Nah, maka 2 orang direktur lainnya dengan catatan apabila dilakukan oleh seorang dari direktur 4 atau direktur 5, maka harus bertindak bersama-sama dengan seorang dari direktur 1 atau direktur 2
atau direktur 3 secara bersama-sama berwenang, berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama direksi dan mewakili perseroan. Jadi halangannya itu dia nggak perlu membuktikan halangan itu, maka dia otomatis akan bisa diwakili. Tadi kan syaratnya tidak bisa 1 orang di rektur, tetapi harus 2 orang di rektur. Pertanyaan saya, berdasarkan anggaran dasar ini, karena kita lagi berlatih audit sebatas untuk siapa yang berwenang mewakili perseroan yang kita audit, kalau direktur utama berhalangan, maka berdasarkan anggaran dasar, contoh anggaran dasar ini, siapa yang berwenang mewakili perseroan? Kalau direktur utamanya bisa, ya direktur utama bisa sama siapa aja, mau 1, 2, 3, 4, 5, monggo. Tapi kalau ternyata direktur utama berhalangan, yuk kita belajar melakukan membaca fakta. Ini kita belajar membaca fakta. Kita belum melakukan analisis. Jadi ini kita masih membaca fakta. Ya Mas. Direktur 4 dan 5 ditambah 1 lagi antara direktur 1, 2, maupun 3. Jadi tanda tangan berapa orang? 3 orang. Enggak, yang berhak itu hanya 2 orang. Misi ya Pak? Jadi bisa direktur 4 atau direktur 5, kemudian karena 2 orang gandeng direktur 1 atau direktur 2. Jadi konkretnya gimana Pak? Misalkan 4 sama 1, 4 sama 1, 5 sama 2, atau bisa 4 sama 3 atau 5 sama 3. Ya, karena di situ ada kalimat direktur 4 atau direktur 5. Yang nggak boleh itu tanda tangannya direktur 4 dan direktur 5 bersama-sama, itu tidak. Jadi nanti kalau dapat kuasa, oh ya ternyata yang tanda tangan direktur 4 dan direktur 5, ya surat kuasanya tidak sah, melanggar anggaran. Jadi pekerjaannya semacam itu ya, kita lakukan audit itu. Ini baru untuk audit hanya kewenangan, belum yang lain-lainnya. Gitu ya, jadi nggak bisa nyamakan karena aturan main sebuah perusahaan itu bisa berbeda-beda. Jadi nggak bisa di copy paste gitu ya, untuk copy paste nggak bisa. Saya kembali ke materi. Jadi saya sudah selesai di susunan pengurus, pengangkatan ya, terus kewenangan. Tadi kita belajar tentang kewenangan. Selanjutnya berkaitan dengan izin dan persetujuan, maka yang kita periksa mulai dari izin usaha, izin ketenaga kerjaan, dan izin-izin lainnya sesuai dengan ruang lingkup usaha. Kalau dia bidangnya rumah sakit, konstruksi ya konstruksi. Kemudian kita ke aset. Setelah perizinan kita ke aset. Oke, ada benda bergerak, ada benda tidak bergerak. Tapi sebelum itu harus dibagi aset milik perseroan dan aset bukan milik perseroan. Karena kalau itu aset keperseroan, yang sudah saya sampaikan tadi di awal ada contohnya, maka yang harus kita minta adalah bukti kepemilikan dari perseroan. Oke, mau benda bergerak, mau saham, mau surat berharga, mau apapun itu harus ada bukti kepemilikannya. Nah, kalau yang bukan milik perseroan, maka kita harus minta perjanjiannya. Kantornya masih sewa, maka kita kalau perjanjiannya sewa, berarti kita harus minta perjanjian sewanya. Ya, sewanya itu berapa sampai jangka waktunya kapan? Itu kita harus masukkan di dalam audit. Jadi kalau itu ada konsepnya perjanjian, maka
Ada nama perjanjiannya, ada identitasnya, ada objeknya, uangnya berapa, jangka waktunya berapa, dan apakah ada pembatasan atau negatif covenant. Contohnya apa? Contohnya ada suatu PT dia mau corporate action, dia mau menerbitkan obligasi misalnya. Tapi ternyata dia ada utang ke bank, anggap aja banknya bank BNI gitu. Kemudian kita periksa, ternyata di dalam perjanjian dengan bank BNI itu kalau mau melakukan corporate action itu harus persetujuan bank BNI misalnya. Akhirnya apa? Ya dari auditor akan minta mana persetujuan dari bank BNI kalau dia menyetujui, karena di perjanjian kredit ada negatif covenant yang menyatakan harus dengan persetujuan bank BNI. Diajukan permohonan, ternyata bank BNI-nya enggak setuju untuk menerbitkan persetujuan. Apakah transaksi bisa dilaksanakan? Ketika ada negatif covenant, contohnya yang seperti tadi, apakah transaksi bisa dilaksanakan? Siapa yang bisa? Bisanya gimana, nggak bisanya gimana? Karena sebenarnya jawabannya bisa dua-duanya. Bisa jadi, bisa enggak. Ada yang mau jawab? Nggak ada. Bisa jawab. Jadi, ya, gimana Pak? Bisa. Bapak jawab bisa. Gimana Pak? Enggak, banknya tidak mau memberikan persetujuan. Banknya tidak mau memberikan persetujuan. Pertanyaan saya, apakah transaksi bisa dilaksanakan? Bisa. Kalau banknya tidak memberikan persetujuan, tidak bisa dilaksanakan transaksinya. Transaksi bisa dilakukan kalau apa? Kalau dia melunasi hutangnya dulu ke BNI. Jadi ketika memang tidak bisa muncul persetujuan dari BNI untuk adanya yang baru itu tidak ada negatif covenant lagi yang mensyaratkan harus ada persetujuan dari bank. Bu izin tanya. Bu. Oh online ya? Oke silakan. Saya Bu. Ya? Izin. Saya Bu. Ya Allah, nggak apa-apa Pak. Ya silakan Pak. Kebetulan ini sudah jelasin masalah PT ya. Ya. Masalah terbatasan. Ini ada PT yang bikin resah masyarakat dan ada yang menguntungkan sebagian masyarakat. Contoh, saya kasih contoh PT Best Corporation. Halo? Dari Bu minum dulu supaya dengar pertanyaan. Oh, baik. Terus meresahkan? Jadi PT Best Corporation menurut pengamatan saya meresahkan masyarakat dan menguntungkan masyarakat tertentu. Menurut saya ini dia belum objektif. Yang saya tanyakan, kalau di kehidupan masyarakat seperti hukum publik itu kan ada hukum acaranya, misalkan KUHP. KUHP ini kan hukum acara. Kalau di sebuah PT untuk melihat sejauh mana para pelaku usaha di situ melanggar hukum perdata atau pidana itu, apakah cukup dari anggaran dasar saja atau ada hal lain? Dari sebuah PT untuk melihat dia melanggar Pidana maupun perdata, apakah cukup kita melihat dari anggaran dasar atau ada hal lain? Karena saya kasih contoh tadi PT Best Corporation
itu menjual ya dalam namanya produk lah, produk. Tetapi untuk orang-orang yang lebih awal mengikuti itu sangat menguntungkan. Tetapi untuk orang-orang yang baru mengikuti diberikan janji-janji dan lain sebagainya itu menjadi meresahkan. Nah, saya harus melihat dari mananya. Apakah para pelaku di situ berjanji-janji itu boleh apa tidak, atau harus hanya menawarkan normal saja. Jadi maksud saya yang saya tanyakan, untuk mengontrol para pelaku usaha ini melanggar atau tidak, sebuah PT dari mananya Bu? Apa cukup dengan dari anggaran dasar saja? Jadi kalau kita mau lihat kepatuhan, tadi kan salah satu tujuan legal due diligence adalah melihat kepatuhan perseroan. Oke. Kepatuhan perseroan itu dilihatnya di anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalnya PT itu ternyata bergerak di bidang investasi atau dia manajer investasi atau apapun itu, maka pastikan bahwa PT itu mempunyai perizinannya, Mbak. Kalau Bapak bilang, ya di awal dia memang menguntungkan masyarakat. Kemudian di akhir-akhir dia malah merugikan karena dia tidak bisa memberikan sesuai dengan janjinya. Nah, yang harus kita lihat, karena kan masa perizinan itu kan ada jangka waktunya. Nah, itu kan tidak bisa hanya dari izin juga, dari prosesnya. Kalau kita di bidang pasar modal berkaitan dengan reksadana, itu ada namanya manajer investasi. Dia ada perizinannya, kemudian dia terdaftar apa tidak. Berarti bukan sekedar hanya PT-nya. Jadi kan gini, kita bicara investasi, kita bicara konstruksi, itu ada PT-nya. Kemudian PT itu punya tenaga-tenaga ya. Nah, tenaga-tenaga ini kan juga punya keahlian. Mau PT-nya itu perizinannya ada jangka waktu. Ya. Kemudian tenaga-tenaga ahlinya manajer investasi kalau di bidang investasi. Kemudian di bidang konstruksi ada tenaga, kalau konstruksi itu ada tenaga ahli bangunan, ada gedung, ada jembatan, ada air. Itu kan juga ada jangka waktu berlaku izinnya. Jadi kalau mau lihat apakah PT ini sehat apa tidak untuk menjalankan jalannya perusahaan, pertanyaannya hanya anggaran dasar, tidak. Anggaran dasar itu hanya sebagian kecil, kemudian dilihatnya di Undang-Undang PT dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan bidang usaha. Jadi kalau mau lihat apakah dia sesuai sudah jalan perdatannya sesuai aturan, dia lihat di aturan. Kalau rumah sakit ya rumah sakit, pertambangan ya pertambangan, konstruksi ya konstruksi, tidak hanya anggaran dasar. Cuman memang dari sisi audit, kadang-kadang anggaran dasar ini yang justru disepelekan dan disamakan. Kadang-kadang pemeriksa-pemeriksa itu menyamakan PT satu dengan PT yang lain, nah itu yang bisa berbeda. Jadi perbedaan itu dilihat di anggaran dasar, di bidang perizinan bidang usaha, gitu Pak. Jadi kalau dianggap merugikan di akhir, menguntungkan di awal, ya kita harus memilah kapan transaksi itu dilakukan, baru kita lihat dari aturan yang ada dari bidang usahanya. Kemudian kita lihat juga dari anggaran dasarnya. Jadi kalau hanya dari anggaran dasar, bukan hanya dari anggaran dasar. Gitu. Oke, kemudian ini adalah perjanjian-perjanjian lain, ada utang piutang, pengikatan jual beli, nanti bisa dibaca ya, banyaknya perjanjian yang harus kita audit, ada emisi saham, kalau itu memang tentang saham, ada emisi obligasi. Perbedaannya adalah ketika kita bicara obligasi, maka itu bersifat hutang, tapi kalau itu saham, maka itu penyertaan. Jadi kalau kita ternyata memilih emisi saham, maka ada perjanjian penjaminan emisi, perjanjian dengan agen penjualan. Kalau kita ada pemegang saham, mau untung, dapat untung, rugi, juga rugi. Tetapi kalau obligasi, karena itu hutang, maka yang kita dapatkan adalah pembayaran nilai hutang, kemudian ada bunga. Ya, kemudian obligasi bisa dengan secara syariah atau konvensional. Nah, ini kemudian yang harus kita periksa ada permasalahan-permasalahan hukum. Saya sudah sampaikan tadi, ini aturannya sekarang kita tidak perlu lagi datang ke pengadilan, cukup pernyataan dari direktur.
Seluruh direktur untuk dirinya, direktur utama untuk dirinya, dan untuk perusahaan. Nah, kalau ternyata ada sengketa, maka kita harus menyebutkan nomor perkaranya, pihaknya, petitungnya, tahapnya sampai di mana, dan apakah ada resiko. Kita bisa ke pengadilan negeri ketika kita merasa memang kita memerlukan. Sepanjang kita tidak memerlukan dan keterangan dari direksi itu cukup kita masukkan yang dari direksi saja. Oke, ini referensinya, anggaran dasar, surat kuasa, perjanjian, pernyataan, bukti kepemilikan aset, bahan dari pihak lain bila memang diperlukan dari pengadilan, dari BPN, kalau memang itu diperlukan. Misalnya apa kalau dari BPN? Bahwa aset kita tidak sedang dalam sengketa. Karena kalau memang ada catatan dari BPN kita tidak bisa melakukan transaksi kalau aset itu masih tercatat sebagai dalam sengketa. Nah, hasil dari legal audit tadi saya sampaikan bahwa bahasa gampangnya, bahasa awamnya legal audit itu kita memotret. Kita potret kalau tadi kita belajar baca, melakukan fakta hukum, membaca fakta hukum, maka itulah yang kita ambil. Ya, kita potret aturannya begini. Ketika ada perjanjian, ternyata yang menandatangani direktur 4 atau 5, kita bisa bicara bahwa itu melanggar karena sudah kita baca anggaran dasarnya. Jadi hasil dari audit nanti adalah laporan hasil pemeriksaan hukum. Sebentar, tadi saya belum jelaskan di atas. Ini, kemudian saya share yang salah satu bentuk preventif. Salah satu bentuk preventif dari kita itu jangan lupa di bagian atas itu ada yang namanya asumsi. Jadi setelah pengantar, bla bla bla, sistematika, nah jangan lupa ada asumsi bahwa dokumen yang kita periksa itu tunduk pada peraturan, terus tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit tidak termasuk, kemudian yang kita terima itu adalah laporan itu dibuat berdasarkan dokumen yang kita terima. Kemudian fakta yang disampaikan oleh perseroan bahwa tanda tangan yang kita terima itu sesuai asli dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Kenapa kita perlu bikin ini di awal sebagai asumsi? Untuk melindungi diri kita sebagai auditor. Jadi kalau ternyata dokumen yang diberikan itu palsu, dokumen yang diberikan itu tidak benar, dokumen yang diberikan itu adalah kejahatan, itu bukan menjadi tanggung jawab dari seorang auditor. Sehingga ini, nah bagaimana asumsi ini bisa keluar? Maka pastikanlah direktur utamanya menandatangani. Kalau PT-nya 2 orang direktur, maka pastikan 2 direktur yang tanda tangan. Jadi mereka bikin pernyataan, diserahkan ke kita, terus kita bikin asumsi untuk perlindungan. Sehingga kalau ada apa-apa, ini loh, ada surat pernyataan dari direktur bahwa dokumen yang dia berikan itu adalah dokumen yang benar, dokumen yang asli, itu adalah dokumen yang otentik. Terus yang kedua, kalau catatan kedua dari saya adalah tolong kalau terima dokumen bikin tanda terima. Jangan sampai dia bilang sudah serahkan dokumennya, tapi kita nggak terima dokumennya. Terus kenapa? Karena fakta yang berbeda, dokumen yang berbeda bisa mengakibatkan legal opinion yang berbeda. Jadi tanda terima itu sepele tapi penting. Buat saya penting. Dokumennya apa, tanggal berapa, asli atau kopi. Jangan sampai kita nanti selesai audit, dia bilang semua dokumen asli di kita. Karena kebutuhan kita sebenarnya hanya kopi. Dokumen kopi yang kita butuhkan. Tapi dengan surat pernyataan bahwa dokumen itu sesuai dengan asli. Jadi satu pernyataan dari direktur bahwa dokumen itu sesuai asli, bahwa dokumen itu otentik. Kemudian yang kedua, tanda terima. Tolong itu diperhatikan karena itu bentuk preventif kita melindungi diri kita sendiri sebagai seorang auditor. Nah, hasil audit kemudian nanti bentuknya seperti yang sudah saya tampilkan adalah laporan hasil pemeriksaan hukum. Dari hasil itu barulah kita memberikan pendapat hukum. Oke, ini tanggung jawab kita. Jadi kita tetap berisiko ya. Kita ada risiko administratif, ada risiko pidana, kemudian di pasal 66 kita juga ada kode etik dan standar profesi yang kalau kita
periksa itu kita tidak hanya periksa di HKHSK, tapi juga diperiksa di OJK dan diperiksa di Peradi. Gitu. Kenapa? Karena HKHSK adalah salah satu pendiri Peradi. Oke, kita masuk ke legal opinion. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu adalah bagian dari legal audit. Hasil legal audit itu menjadi dasar kita membuat legal opinion. Sekarang kita ke definisi. Apa sih legal opinion itu? Catatan hukum yang berisikan pandangan penilaian dari sarjana, tetap kita dasarnya pada peraturan dan prinsip hukum. Kemudian harus secara objektif dan memberikan gamblang pengertian pemahaman kepada klien. Maka beberapa hal penting nanti kalau Bapak Ibu Mas Mbak itu memberikan pendapat hukum, maka yang pertama adalah penguasaan materi. Kedua, penguasaan dasar hukum, objektivitas, susunan yang runtut, penggunaan bahasa yang tepat, merujuk pada solusi. Oke, kita ke penguasaan materi. Ini. Jadi, seorang sarjana hukum kalau menyusun legal opinion itu harus menguasai materi. Materi itu bisa kita dapatkan dengan 1. Interview pada klien, 2. Mendapatkan mempelajari dokumen, 3. Melakukan observasi langsung. Makanya kalau ada calon klien telepon saya, Bunia saya minta ketemu, saya harus tanya dulu berkaitan dengan apa ini materinya, perkaranya apa. Kalau dia perkara pertambangan, perusahaan pertambangan, oke, perusahaan bisa dengan saya, pertambangan saya akan ajak tim saya yang ahli pertambangan. Oh, saya mau konsultasi biaya cukai. Oke, saya bisa dari sisi perseroan, transaksi, perjanjian, perseroan. Oke, kemudian dengan biaya cukai bisa dengan teman saya. Jadi saya memang keahlian saya di bidang pasar modal, perseroan, kemudian kontrak ya. Saya di restrukturisasi perusahaan. Tetapi ketika kita bicara restrukturisasi perusahaan, merger, akuisisi ataupun peleburan, maka itu tetap harus balik pada core bisnisnya. Jadi tadi kalau kita bicara peraturan perundang-undangan, tidak masalah PT-nya saja, tetapi juga bidang usahanya. Kemudian ya oke, saya akan ketemuin. Nah, ketika kita interview, ini yang harus kalian pahami bahwa bagaimana teknik bertanya. Nanti ada materi teknik wawancara klien kan ya di sini? Harusnya ada. Jadi bagaimana ketika Anda bertemu dengan klien, kemampuan untuk membaca cepat dan bertanya. Pengalaman saya, kadang-kadang kok bisnis itu jalan dengan pikirannya sendiri. Misalnya nih, saya punya klien yang dia bilang gini, aku punya tanah nih ya, jadi tanahnya itu sudah masuk jadi inbrandku. Terus aku baca dong dokumennya. Mana Pak inbrand Pak? Ini nggak ada inbrand Pak. Ini Bapak jual beli. Konsepnya berbeda. Makanya supaya kita tidak salah memberikan opinion, ceklah, jangan percaya 100% apa yang dikatakan oleh klien. Karena bisa saja dia bukan orang hukum. Biasa ketika saya tanya, apakah itu kalau kita punya tanah ada pilihan-pilihan. Nah, dia menganggapnya kalau saya serahin, itu sudah jadi bagian dari PT. Ya konsepnya menjadi bagian PT, tetapi kalau jual beli Bapak tidak punya hak di dalam PT karena bukan pemegang saham. Jadi kalau ketemu klien melakukan interview penguasaan materi, pastikan Anda tahu detail materinya. Karena konsekuensinya bisa berbeda. Oke, interview. Buka dokumen, ya. Kalau memang merasa bahwa ternyata dokumen itu perlu waktu, maka mintalah waktu untuk membaca dokumen dan atau pertemuan lagi berikutnya. Tapi sepanjang kalau kalian sudah terbiasa membaca akta, terbiasa membaca perjanjian, itu akan lebih mudah. Jadi bagaimana cara membaca cepat? Kayak tadi saya sudah sampaikan kan, jika kita bicara direksi, pasalnya ini 11-12, gitu kan? Ketika masuk dan tujuan ada di pasal 3 anggaran dasar. Itu bisa kita cek langsung. Jadi apa yang dia sampaikan, apakah sudah sesuai dengan dokumen atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah melakukan observasi langsung. Melakukan observasi langsung ini biasanya kayak berhubungan dengan tanah atau bangunan. Karena kalau itu memang ada permasalahan batas tanah, ya sudah nggak mau kita kudu observasi langsung. Tapi kalau ternyata itu bukan masalah batas tanah, ternyata tentang sengketa kepemilikan hak, ya kita cukup melihat dari dokumen.
Jadi bergantung kebutuhan apakah penguasaan materi ini akan dengan 3 metode ataukah Anda akan menggunakan hanya 2 metode saja. Yang pasti harus ada interview dan mendapatkan serta mempelajari dokumen. Kalau observasi langsung itu bergantung kebutuhan. Oke, yang selanjutnya adalah penguasaan dasar hukum. Sudah saya katakan beberapa kali di sini bahwa kekuatan kita legal opinion itu adalah harus ada dasar hukum dan analisa. Makanya kalau kalian tidak menguasai, nggak apa-apa, bareng-bareng. Cuma tetap harus ada siapa yang bertanggung jawab dan menandatangani itu. Kalau dia bentuknya adalah LDD, maka yang terdaftar di OJK dan KHSK. Tapi kalau itu tidak untuk PT terbuka, hanya opini yang sederhana, maka boleh untuk para teman-teman advokat yang belum terdaftar di OJK. Dasar hukum merupakan fondasi dalam sebuah legal opinion, karena itu nggak ada legal opinion tanpa dasar hukum. Makanya tadi saya harus menjelaskan undang-undang PT, saya menjelaskan anggaran dasar, karena memang basicnya ketika kita audit itu kita pakainya undang-undang PT dan anggaran dasar. Tapi yang harus dipastikan lagi kapan PT itu berdiri. Jadi ketika kita opini adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Objektivitas, seyogyanya sarjana hukum dalam menyampaikan pendapat berpegang hanya pada norma hukum yang berlaku, independen. Saya cukup nyaman. Saya berproses ya, sebelum saya memastikan saya akan dinonitigasi, saya juga pernah mengalami litigasi. Saya sudah karena kan ada proses magang 2 tahun. Magang 2 tahun itu kalau dulu itu ada laporannya berapa perkara pidana, berapa perkara perdata gitu. Jadi mau tidak mau kita harus beracara sebelum kita disumpah dan dilantik gitu. Jadi saya sudah menjalani politigasi. Kemudian ketika sampai pada pilihan saya kayaknya saya lebih nyaman untuk yang melakukan pekerjaan audit. Walaupun akhirnya ketika saya melawan audit pun dengan sengketa saham, saya juga tetap beracara di pengadilan. Kenapa? Karena sengketa saham itu tetap di pengadilan negeri. Gitu. Terus dengan memberikan gambaran yang komprehensif akan membantu klien dalam menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya. Jadi bagaimana kita menyampaikan gambaran perusahaan ini sebenarnya sehat apa tidak sehat dari sisi hukum. Nah, ini kita masuk ke susunan. Jadi kalau nanti Bapak Ibu Mas Mbak ini lulus menjadi advokat, sudah bisa yang namanya bikin legal opinion. Legal opinion sederhana. Ini saya mencoba membagi dalam 5 bagian. 1 fakta hukum, 2 isu hukum, 3 dasar hukum, 4 analisa, terus kesimpulan dan solusi. Untuk legal opinion sederhana dengan sistematika yang seperti ini, pertanyaan saya, apakah saya tetap harus melakukan audit? Oke, coba kita lihat di situ. Runtutan yang runtut, susunan yang runtut. Jadi kalau kita membuat legal opinion sederhana, setidaknya ada unsur-unsur itu. Fakta hukum, isu hukum, dasar hukum, analisa, kemudian kesimpulan dan solusi. Pertanyaan saya, apakah saya pasti perlu melakukan audit di dalam, apakah saya melakukan audit di dalam susunan yang runtut ini? Ada auditnya nggak situ? Di bagian mana? Fakta hukum. Jadi walaupun itu judulnya legal opinion, tapi Anda tetap melakukan legal audit secara sederhana pada fakta hukum. Nah, sebenarnya kalau istilahnya saya bebas ya, mau ada istilah teman-teman advokat itu pakai istilah kedudukan hukum, ada istilah kronologis, ada istilah duduk perkara. Tapi saya lebih nyaman menggunakan istilah fakta hukum. Kenapa? Karena kita memberikan pendapat hukum, maka fakta-fakta yang bukan fakta hukum itu nggak perlu kita masukkan di dalam legal opinion.
Misalnya apa? Misalnya nih, datang ke kita. Yang paling sederhana itu adalah perkara perceraian dan perkara waris. Kalau kan paling banyak di masyarakat perkara waris, perkara perceraian. Tapi datang ke kita, terus dia cerita, "Oh, saya mau minta untuk konfirmasi, oke, berkaitan dengan apa? Dengan waris." Sudah. Oke, silakan datang, kita ketemu. Ketemu lagi. Belum mulai ditanyain apa, sudah nangis. Sudah nangis, terus dia langsung bilang, "Ini ya, warisan saya diambil sama kakak saya." Oke. Kakak saya itu istrinya jahat, istrinya mempengaruhi kakak saya. Oke. Saya tanya, ibu berapa bersaudara? Oke. 2. Kakaknya laki-laki? Iya, laki. Laki-laki dan perempuan. Kalau waris apa yang harus kita tanyakan terlebih dahulu? Hmm? Kalau waris tanya lebih dulu itu adalah agamanya apa? Karena konsultasinya bakal berbeda arahnya kalau dia muslim dan non muslim. Pembagiannya juga akan berbeda. Jadi, oke. Terus yang ditanyakan kedua adalah, terus dia cerita, kakak saya berbeda agama. Ya. Selanjutnya yang mau ditanya adalah agama si pewaris. Karena waris itu bukan berdasarkan agama ahli waris, tapi agama si pewaris. Nah, singkatnya itu. Terus kalau kita salah dari cerita saya, yang mana yang fakta hukum, yang mana yang bukan fakta hukum? Itu bukan fakta hukum. Itu nggak perlu dimasukkan dari opinion. Jadi kalau dia sambil nangis, ya biarin aja, gitu ya. Maksud aku, biarkan dia menangis dulu. Itu kan teknik untuk, ya, karena kan kita untuk menggali klien, menggali materi. Karena ingat ya, kita harus menguasai materi. Dalam menggali materi kita juga butuh teknik, ya kan? Jadi kalau mau supaya wawancara dan dokumen itu bisa kita lakukan sekaligus, pastikan pada saat buat janji, "Bu, tolong dibawa dokumennya." Jadi jangan sampai kita cuma nyatet yang tanpa ada buktinya. Karena kalau kita ngomongnya perkara itu kita harus ada saksi dan bukti kan. Nah jadi kalau misalnya dia sambil nangis, tanya aja, "Oh gitu, Ibu ada akta kematian dari orang tua?" Oke, akta kematian. Kemudian untuk membuktikan bahwa itu adalah anak dari si pewaris, maka kita minta akta kelahiran dari si ibu dan si kakaknya. Baru kita mencocokkan. Nah, bagaimana? Makanya saya lebih prefer untuk menggunakan istilah fakta hukum, menggunakan istilah fakta hukum karena tidak semua fakta itu harus kita masukkan. Yang kita masukkan hanya fakta hukum aja. Kemudian kita tentukan isu hukum. Ingat bahwa legal opinion itu tidak ada tanpa dasar hukum. Makanya jangan lupa dasar hukumnya. Kalau tadi saya kembali ke contoh tadi tentang kewenangan direksi, maka dasar hukumnya kita pakai apa? Jadi kan saya membuat isu hukum siapakah yang berwenang untuk mewakili perusahaan. Maka dasar faktanya ya akte tadi, akte nomor sekian dibuat oleh notaris siapa, tanggal berapa, gitu kan? Itu faktanya. Kemudian isunya siapakah yang berwenang. Dasar hukumnya kita pakai apa? Anggaran dasar dan undang-undang perseroan. Kemudian kita melakukan analisa, terakhir kesimpulan dan solusi. Jadi kalau ternyata ada fakta bahwa di perjanjian itu yang tanda tangan adalah Direktur 4 dan Direktur 5, maka kesimpulan dan solusi kita adalah perjanjiannya tidak sah. Solusinya, ya sekarang tergantung Direktur Utama mau gimana. Apakah mau perjanjian itu dibatalkan, maka harus dilakukan pembatalan, ataukah mau diperbaiki. Kalau diperbaiki maka dibuat perjanjian yang baru. Nah itu bisa kita dapatkan solusi yang mana kalau kita sudah melakukan interview kepada direktur. Nah, dalam menyusun sebuah legal opinion, seorang sarjana hukum harus menggunakan logika berpikir yang utuh. Kita nggak mungkin ngomong
melakukan analisis tanpa kita punya dasar hukum, kemudian kita tidak bisa memberikan fakta hukum yang lengkap, fakta hukum, maka akan membuat kita memberikan legal opinion yang konkret. Ya. Logika berpikir yang lutut akan mempermudah klien memahami maksud dan arah pemikiran yang kita tuangkan dalam legal opinion. Oke, nah ini dia. Penggunaan bahasa yang tepat. Yang datang ke kita itu belum tentu kita itu adalah orang hukum. Yang mereka juga belum tentu paham istilah-istilah hukum. Makanya beberapa istilah hukum kalau memang itu perlu dijelaskan, silakan dijelaskan. Misalnya apa? Misalnya istilah ingkrah. Ya, berkekuatan hukum tetap. Oh, itu berkekuatan hukum tetap ya. Ya bisa dijelaskan dulu kepada kliennya. Kemudian apa akibat hukum dari putusan yang sudah ingkrah. Jadi penggunaan bahasa dalam legal opinion disesuaikan dengan intelektualitas dari seorang klien. Kemudian bahasa yang tepat akan mempermudah klien untuk mengerti arah kita sehingga legal opinion kita itu dipahami. Jadi makanya kalau di tempat saya, kalau ada yang ngedraft legal opinion, itu pasti akan kita diskusikan. Kenapa? Satu, untuk ada masukan-masukan dari sisi yang lain. Kedua, bagaimana penuangan itu agar dapat dimengerti oleh klien. Oke, merujuk pada solusi. Jadi kalau kita di akhir adalah opini itu harus ada gambaran objektif terhadap isu, kemudian kita kasih jalan keluarnya. Jangan sampai kita bilang izinnya mati, utangnya banyak, melanggar perjanjian, terus gimana dong? Ya, harus ada solusinya supaya transaksi itu tetap bisa terlaksana. Atau harus ada solusinya supaya permasalahan itu menemukan jalan keluar. Oleh karena itu, legal opinion seharusnya diakhiri dengan solusi sebagai hasil dari sebuah analisa terhadap masalah yang ada. Terima kasih, materi saya sudah selesai untuk hari ini. Saya serahkan ke Mbak Ibil kalau ada tanya jawab. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya. Oke. Kita diskusi lagi. Sesi diskusi ya. Oke, kita diskusi. Kalau memang ada pertanyaan, silakan. Boleh, silakan. Karena lama Ibu menjadi auditor, profesi auditor ini, kan Ibu menangani sangat banyak melakukan audit. Dan Ibu selama Ibu menjadi auditor ini kan Ibu sudah sangat sering mengaudit perusahaan-perusahaan di bidang penanaman modal. Kalau di bidang penanaman modal sendiri, dari semua objek audit yang diberikan, mayoritas itu perusahaan-perusahaan ini problemnya ada di mana, Bu? Dan yang paling unik itu yang ada di mana? Kayak maksudnya yang paling jarang gitu. Kalau dari pengalaman saya yang paling sering itu aset, Mas. Yang saya permasalahan saya dengan akuntan tadi yang saya contohkan di awal itu paling banyak. Karena rata-rata pengusaha itu berpikirnya yaudahlah nanti aja, yang penting kan aku sudah punya aset. Tapi dia tidak sadar seiring berjalannya waktu harga itu semakin naik, ada konsumsi dari suatu aset yang tidak dialihkan. Karena saya sampai pernah, saya tiga kali transaksi gagal, tapi tidak berpengaruh pada pendapatan dan karena pekerjaan tetap jalan ya. Jadi makanya nanti kalau bikin perjanjian kerja dengan perseroan, usahakan tidak dibayar di belakang, tetapi bertermin. Ya, sehingga kalau transaksinya gagal, itu kalian sudah apa yang sudah kalian lakukan itu sesuai dengan komitmennya. Jadi saya dari sekian itu saya ada 3 yang nggak jadi transaksi karena itu tadi nilai pajaknya lebih besar dari nilai transaksinya. Padahal seharusnya kalau dia melakukan itu terlebih dahulu di saat dia beli, itu pasti pajaknya lebih kecil. Dan sekarang justru kan orang pengennya eh, bisa menjadi perusahaan itu besar, dilihatnya kan dari aset. Kalau asetnya tapi belum dibalik nama, ya nggak bisa gitu.
adalah direktur. Kenapa? Ketika perusahaan banyak, kalau perusahaan tertutup apa perusahaan keluarga, itu rata-rata direkturnya ya itu aja. Sehingga ketika itu aja mereka nggak aware, nggak detail. Saya ini di PT ABC sama PT DEF itu kan masa jabatannya bisa berbeda. Kemudian dia tanda tangan aja gitu perjanjian. Nah dia pada saat dia tanda tangan dan misalnya PT XYZ Holding punya anak perusahaan ABC, punya perusahaan lagi DEF, dia direktur di sini, dia komisaris di sini, ya kan? Nah itu kan ada namanya hubungan afiliasi, ya. Ada hubungan afiliasi dan kemungkinan kalau ternyata asetnya atas direktur dan dia sebagai direktur, maka ada benturan kepentingan. Itu yang kalau perusahaan keluarga ya, rata-rata kan memang kan perusahaan itu dari tertutup itu adalah perusahaan keluarga kemudian menjadi IPO. Nah itu yang paling banyak terjadi. Sehingga kita harus mengklirkan dulu, makanya kita buat skemanya, yang mana yang benturan kepentingan, yang mana yang afiliasi gitu. Seperti itu. Jadi kalau tidak hanya sekedar melihat perusahaan itu sudah berdiri, kemudian sudah mengikuti peraturan, tetapi ternyata yang paling banyak yaitu tadi aset, terus habis itu afiliasi dan benturan kepentingan itu tadi, terus perizinan. Sebenarnya itu kalau ada bagian legalnya itu lebih enak. Kenapa? Kalau ada bagian legal itu saya tinggal dengan bagian legal aja, minta dokumennya ini, terus masa jabatannya itu bisa terselesaikan. Cuma ternyata banyak perusahaan tertutup tidak memiliki legal. Kadang-kadang HRD nyampur legal, waduh, kayak gitu. Gitu. Jadi menjadi kerja saya menjadi lebih lama. Karena HRD-nya harus sebentar ya Bu, saya juga harus nyiapin ini sebelum ini. Aduh. Nah makanya saya harus komit sama, oke, mau transaksi pakai laporan keuangan yang mana? Karena kalau laporan keuangan itu kan kita bekerja dengan waktu kan. Nggak bisa kalau sehingga tolong dibereskan dulu, makanya di awal kita jalan. Terus ini lebih ke arah lapangannya ya, Bu, ya. Saya tanyakan. Berkaitan dengan jabatan, berkaitan juga dengan jaminan di sini. Saya menemukan di dalam perjalanan karir saya ini ada suatu peristiwa yang cukup bingung saya untuk sebagai orang legal menghadapinya. Jadi eh, di peristiwa ini itu ada karyawan yang melakukan fraud, kemudian menjaminkan barangnya berupa sepeda motor, dan kemudian ditandatangani oleh atasannya. Dalam surat itu, Bu, eh, diterangkan juga jabatannya masing-masing pihak ini. Nah, kemudian si karyawan ini itu telah melunasi, dia kan fraud, terus kemudian melunasi semua tanggungannya sehingga jaminan ini kan harusnya dikembalikan. Posisinya motor ini itu rusak sudah dan bisa nyala. Nah dia menuntut agar dikembalikan, minimal itu menyala motornya ini. Nah sekarang ini saling apa, nggak mau tahu. Jadi para peninggi jabat-jabatannya yang mungkin dari keterangan supervisor saat itu, saya disuruh supervisor saya disuruh atasannya lagi, kayak gitu loh Bu. Jadi dulu. Ini
yang karyawan. Terus dia menjaminkan ke di dalam suratnya jaminan ini tidak disebutkan ke pihak perusahaan, tapi menjaminkan menitipkan ditandatangani sama supervisornya saat itu. dia menitipkan motornya. Di suratnya ada tulisan itu. Ya, saya masih nggak paham ketika dia menjaminkan itu tujuannya siapa, untuk apa gitu. Jadi kalau di surat jaminan itu menitipkan motor, kemudian nanti akan dikembalikan kepada saya. Dia ada hutang, Ya, hutangnya ke perusahaan. ya. Oh, oke. Terus Jaminannya di surat jaminan ini enggak. Motornya memang motornya si karyawan ini lagi. Jadi cuma diberikan, terus kemudian sama perusahaan ya sudah biarkan gitu aja. Ketika dia datang ke perusahaan lagi, ini Pak, dari lunas motor saya boleh saya ambil, boleh silakan. Ketika mau diambil, loh, kok nggak bisa nyala? Motor saya kok rusak gini. Akhirnya dia menuntut untuk kalau digunakan untuk saya tanggung saya itu sudah lunas. Balik ke bagian salah siapa itu? yang pertama adalah untuk pemberian hutang, kalau itu tidak bergerak di bidang perbankan, kewenangan untuk menghutang kan tidak bisa memberikan hutang, Mas. Yang pertama, kalau dari sisi hukum ya, karena kan hutangnya si karyawan itu dia menjaminkan motor, kemudian dapat hutang dari perusahaan, gitu. Bukan. Karyawan itu kok Ya, kesalahan, dia melakukan kesalahan, mencicil, kita suatu kesalahan, terus kerugiannya kita bukan kedua, dia nggak bisa bayar, dia menjaminkan motornya dulu, dia keluar dari perusahaan, dia cari perusahaan lain kerja, kumpul uang, datang ke perusahaan, ngambil motornya, dengan menembus, jadi bukan sama. Bisa donasi ini motornya saya bawa ya. Itu berarti masih harus lihat dari perjanjiannya dulu. Pada saat perjanjian itu dibuat, apakah ada ketentuan akan mengembalikan objek motor seperti keadaan awal. Gitu. Jadi kalau ternyata itu tidak ada perjanjian, ya berarti jatuhnya nanti akan negosiasi kalau kasusnya kayak gitu. Karena kita nggak bisa kan, perjanjian untuk pemenuhan itu kan harus ada dalam konsep perjanjian, itu diatur apa tidak. Sama ketika sewa menyewa, saya kasih contoh ya, ketika kita sewa menyewa, gedungnya ini misalnya kemudian ada ditutup sininya, terus karena untuk kepentingan pelatihan PKPA dijebol, kemudian ternyata harus habis masa sewa. Apakah di perjanjian ada ketentuan harus mengembalikan seperti semula? Kalau iya, ya harus dibikin tembok lagi, gitu kan? Nah, sama juga seperti itu. Jadi kalau konsepnya seperti itu, maka kembali pada perjanjiannya, Mas. Kalau misalnya tidak diatur, ya baliknya jadi negosiasi. Tentang nggak dapat titik temu ya. iya, karena misalnya ini ada kata-kata diserahkan usaha, karena kata-kata usaha karena saat Tapi sebenarnya kita tetap bisa bilang bahwa itu dijaminkan ke perusahaan karena ada tanda tangan supervisor. Supervisor menandatangani. Nah, sekarang kita lihat dari sama kalau kita bicara direksi kewenangan, maka kita lihat kewenangan dari supervisor. Apakah supervisor punya kewenangan untuk melakukan itu tadi, membuat perjanjian dan sepeda
motor. Kalau ternyata di perusahaan itu dia tidak punya kewenangan, ya menjadi tanggung jawab langsung tanda tangan. Sesi Bu mengeluarkan materi sungguh luar biasa. Baik, kita akan akhiri sesi kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Ibu dan teman-teman boleh istirahat sampai pukul 15.15 boleh kembali lagi ke sini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Semoga kita bisa ketemu lagi dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman boleh maju ke depan untuk foto bersama dulu. Oke. Mana kanan kirinya sudah diikat? Hebat bunda ya. Biar apa dengan semua bisa hebat bunda. Yang kecil ini kakaknya tuh. Ya, kamu di mana? Masih sebenarnya apa itu? Masuk yang tinggi, masuk yang tinggi harus. Baca jangan baca apa. Ya. Oke, dari sama. Oke. Next is Yong. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bebas yuk. Bebas. Pakaian boleh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jangan dong. Masih